Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julasan. Di video kali ini saya akan coba bahas ya, bagaimana sebenarnya rentetan-rentetan kalau kita membuat sebuah peta. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang masih baru di dunia pemetaan, ataupun sekarang kan itu sudah waktunya masa-masa mahasiswa baru ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang di dalamnya itu belajar tentang pemetaan, pasti bingung, Kak, kira-kira gimana sih cara buat peta? Karena kalian mungkin hanya disuguhkan sama gambar petanya saja. Dan pasti sebagian ataupun semuanya yang tertarik tentang pemetaan ini pasti akan berpikir, bagaimana sih cara buat peta itu? Terus aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan dalam membuat peta itu? Selain aplikasi-aplikasi yang digunakan, tentunya kita juga memerlukan data-data untuk membuat petanya. Nah, kalian pasti bertanya, data-datanya itu kita dapatkan dari mana? Terus data-datanya itu dalam bentuk apa saja? Kemudian masing-masing data juga itu dia spesifikasi tergantung dengan kebutuhan peta apa yang akan kita buat nantinya. Nah, misal untuk kebutuhan peta administrasi, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah data SHP administrasi saja. Selain data SHP administrasi, kita butuhkan misalnya mungkin lokasi kantor-kantor yang ada di daerah situ. Sebenarnya kalau untuk fokus administrasi cukup itu saja, jalan, sungai mungkin, tapi itu kan data-data yang lumayan lumrah ya. Tapi mungkin ada yang bilang data-data SHP ini bisa kita dapatkan pada data RBI. Tapi untuk mendapatkan itu, kalian downloadnya di mana? Di sini kita coba ulas ya, mulai dari awal sampai akhir proses pembuatan petanya. Yang pertama adalah datanya dulu. Kita punya data, kita setidaknya punya dua data untuk membuat sebuah peta. Yang pertama adalah data raster, yang kedua adalah data vektor. Nah, kalian ingat dengan yang namanya uh, titik atau poin, line atau garis, kemudian poligon atau yang bentuk area yang di situ bisa dihitung luasannya. Ini merupakan data-data vektor di dalam pemetaan. Pada saat kalian membuat sebuah peta, itu visualisasinya digambarkan dalam bentuk data vektor kan. Ya mungkin ada yang bilang, kalau di Google Earth, saya lihatnya itu adalah citra satelit. Nah, selain citra satelit, pada saat kalian tampilkan maps saja, itu adalah data vektor. Nah, data vektor itu seperti itu, yang bentukannya dibuat oleh si pembuat petanya itu, atau si providernya, dalam bentuk poligon, line, sama titik. Nah, ini merupakan data vektor. Yang kedua, yang kalian lihat satelit tadi, itu namanya adalah data raster. Data raster ini maksudnya adalah data yang bentukannya itu dalam bentuk picture element. Jadi di dalamnya itu ada tingkat kedetailan berdasarkan resolusi dari ceritanya. Tapi kalau misalnya kalian bingung resolusi itu apa, tapi nanti kita coba jelaskan. Intinya yang pertama kalian tahu adalah data vektor, yaitu data poin, titik, line, atau garis, dan poligon. Garis bisa merepresentasikan jarak, poin merepresentasikan posisi, dan area atau poligon itu merepresentasikan luas dari suatu wilayah. Jadi kita bisa tahu jarak dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita bisa tahu posisi wilayah dengan titik koordinat. Terus kita bisa tahu luasan wilayah itu dengan poligon. Yang kedua adalah data raster. Salah satu bentukan data raster ini adalah data citra satelit. Sebenarnya ada satu lagi, data DEMNAS namanya, atau data DM, Digital Elevation Model, yang itu adalah bentukan asli dari permukaan bumi. Jadi kalau misal kita pakai yang data DEMNAS atau Digital Elevation Model, itu bisa kita tahu elevasi dari suatu wilayah. Elevasi itu maksudnya adalah ketinggiannya ya. Nah, setelah kita tahu data apa saja yang kita gunakan dalam pemetaan, kita harus tahu juga data ini kita bisa peroleh dari mana sih? Kalau saya dulu pertama, waktu awal-awal belajar peta di semester-semester 1 dan 2, saya banyak terbantu sama OSM. OSM, OpenStreetMap,
Kalau kalian tahu, OSM itu OpenStreetMap sama peta RBI. Tapi peta RBI itu yang belum terupdate waktu dulu, itu kurang lebih sekitar tahun 2016 ya. Tapi kalau sekarang itu data-datanya sudah banyak. Jadi kalian bisa dapatkan di mana saja. Seperti misalnya di informasi geospasial. Saya juga sebenarnya terbantu dengan data-data dari informasi geospasial karena di situ cukup lengkap. Menyediakan data-data di seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapatkan data vektor, tinggal kunjungi saja laman websitenya Indonesia Geospasial ini. Nah, kalau di pemetaan data vektor ini, dia macam-macam ya filenya, tergantung dari aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Yang pertama adalah data DWG. DWG ini adalah output dari AutoCAD. Yang kedua adalah Cpile. Cpile ini adalah output dari aplikasi-aplikasi GIS seperti QGIS dan juga ArcGIS. Setelah data, kedua adalah aplikasi-aplikasi apa saja yang kita pakai dalam pemetaan. Aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai dalam pemetaan adalah aplikasi-aplikasi GIS pada umumnya, seperti yang saya gunakan sekarang adalah ArcGIS, QGIS juga, AutoCAD, dan sebenarnya masih ada beberapa, tapi yang penting kalian tahu dulu 3 aplikasi ini, atau minimal salah satu dari aplikasi ini, pada saat kalian belajar, pada saat kalian pakai untuk belajar sekarang ya, karena salah satu dari ketiga aplikasi ini itu sangat powerful untuk bisa kalian belajar buat peta. Tapi saya sarankan kalau misalnya kalian yang kuliahnya memang basicnya di pemetaan, kalian belajarnya ArcGIS atau QGIS. Nah, bedanya antara ArcGIS sama QGIS, ArcGIS itu dia berbayar, sedangkan QGIS itu open source. Jadi kalian tinggal pilih saja mau yang berbayar atau mau yang open source. Sedangkan kalau AutoCAD itu lebih kepada aplikasi untuk desain struktural sih. Bisa juga kalian gunakan untuk pemetaan, tapi nantinya outputnya untuk kebutuhan struktural lainnya. Misalnya kalian sebagai surveyor, itu sebenarnya wajib kalian bisa menggunakan AutoCAD, karena nantinya di situ kalian gunakan untuk kebutuhan survei-survei lapangan kalian. Nah, setelah kita tahu data apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah peta dan aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk membuat peta tersebut, memvisualisasikan data yang kita dapatkan tadi menjadi sebuah peta, yang perlu kita lakukan adalah mencari literatur-literatur yang cocok, yang dapat kita jadikan rujukan untuk membuat peta. Sebenarnya sekarang itu sudah banyak sekali channel-channel yang membahas tentang pemetaan. Jadi kalian bisa belajar di mana saja dan di channel manapun, di YouTube manapun ya, di YouTube manapun, atau misalnya sekarang itu sudah banyak juga yang memberikan tutorial-tutorial di TikTok ya, atau sosial media yang lain. Itu kalian bisa belajar di mana saja. Karena di channel saya juga ini itu membahas seputar pemetaan, tapi ada beberapa video yang memang saya tidak buat atau sebenarnya mau buat, tapi karena masalah waktu saja. Tapi sebenarnya bukan masalah waktu, hanya karena kondisi malas saja, jadi saya belum buat. Jadi kalau misalnya ada tutorial-tutorial yang ingin kalian cari dan itu tidak ada di YouTube saya, kalian bisa cari di YouTube manapun. Intinya adalah pada saat kalian buka sosial media kalian buka kata kuncinya yang mengarah untuk belajar ke sana. Misalnya cara membuat peta menggunakan ArcGIS. Yang pada intinya, kalian sudah tahu aplikasi apa saja yang dapat kalian gunakan untuk membuat sebuah peta ini, dan sisanya adalah tinggal kalian mencari bagaimana cara membuat peta tersebut menggunakan aplikasi yang ingin kalian pakai itu. Dan yang terakhir sebagai penutup, biar kalian juga tidak bingung, kalau misal kalian sudah dapat datanya, kalian sudah tahu aplikasi apa yang harus digunakan. Nah, misal kalian mau buat peta apa, kalian rincikan dulu kalian mau buat peta apa. Kalau misalnya kalian mau buat peta administrasi, berarti yang kalian butuhkan adalah data-data administrasi saja. Data-data administrasi itu yang berupa data Cpile atau vektor ya. Cpile yang merupakan data ArcGIS atau yang QGIS ya. Kalau misalnya DWG itu AutoCAD, tapi kalau misal dari ArcGIS ke AutoCAD itu bisa kalian gunakan nanti ekspor di ArcGIS-nya, itu bisa langsung kalian ekspor dalam bentuk DWG. Begitu pula kalau misal kalian mau menggunakan file DWG ke ArcGIS, itu sisa kalian tinggal buka saja ArcGIS-nya. Nanti di situ bisa terbuka file DWG-nya karena memang ArcGIS ini support dengan file DWG.
Tapi luaran dari hasil editan kalian di aplikasi itu tetap akan diekspor kembali menjadi CPL. Jadi tinggal kalian gunakan saja kedua aplikasi ini. Kalian mau pakai QGIS atau ArcGIS atau kalian mau pakai AutoCAD. Tinggal kalian pilih yang mana saja. Begitu pula kalau misalnya kalian gunakan Citra Satelit untuk memperjelas visualisasi kalian yang memperbagus atau memang kalian butuhkan kenampakan lokasi yang ada di permukaan bumi, objek-objeknya terlihat jelas, ya kalian pakai Citra Satelit. Dan saya rasa cukup sekian ya pembahasan kali ini, apa-apa data-data apa saja yang diperlukan dalam pemetaan, dan kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang kita gunakan dalam pemetaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar ya, baru mau ngulik-ngulik seputar pemetaan. Jika kalian punya pertanyaan seputar ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya, jika saya sempat, saya akan buatkan video-video baru seputar pemetaan. Oke, terima kasih. Saya jelasan, sampai jumpa di video berikutnya ya.